Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Aji. Saya peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2021 golongan 3 angkatan 15 di BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan. Di sini saya akan menyampaikan video tentang anti korupsi. Anti korupsi. Di sini kita akan membahas tentang pengertian dari korupsi, bentuk-bentuknya, contoh kasus, dan penyebab korupsi. Pengertian korupsi. Secara harfiah, korupsi atau corruptio yang berasal dari bahasa Latin berarti busuk. Beberapa pakar juga menyampaikan pendapatnya mengenai pengertian korupsi, termasuk Robert Liggett. Robert mengatakan korupsi adalah suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam negara, di mana untuk memperoleh keuntungan, status, atau uang yang menyangkut diri pribadi atau perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri, atau dengan melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku. Korupsi sudah sangat meresahkan, maka banyak lembaga anti korupsi didirikan, termasuk di Indonesia, yaitu adanya KPK, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi. Secara yuridis, definisi korupsi telah jelas dan gamblang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang menyebutkan setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Definisi tersebut kurang lebih memiliki inti arti, yaitu korupsi adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik di mana mereka menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Tindak pidana korupsi atau tipikor menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menjadikan 7 bentuk yang sebelumnya dibagi menjadi 30 bentuk. Yang pertama yaitu penyalahgunaan wewenang hingga merugikan keuangan negara. 2. Suap menyuap. 3. Penggelapan dalam jabatan. 4. Pemerasan. 5. Perbuatan curang. 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan. 7. Gratifikasi. Penyalahgunaan wewenang jabatan atau tindakan yang melanggar kepentingan umum termasuk tindak korupsi karena merugikan keuangan negara. Misalnya, mobil dinas yang disediakan untuk keperluan kerjaan pejabat negara justru digunakan untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Selanjutnya, suap menyuap. Kasus suap bisa dikatakan populer atau sering terjadi. Suap biasanya dilakukan sebagai upaya untuk memuluskan kebutuhan si penyuap dengan memberikan sejumlah uang. Contoh suap yang sering kita temukan yaitu pelanggaran di jalan raya yang memberi sejumlah uang kepada polisi agar lolos dari hukuman. Ketiga, penggelapan dalam jabatan. Pelaku tindak korupsi ini adalah mereka yang memiliki jabatan tertentu dan melakukan tindakan penggelapan uang atau dokumen berharga lain yang menguntungkan dirinya. Contoh kecil yang mungkin pernah terjadi di sekitar kita adalah menggunakan kwitansi kosong agar nominal uang di dalamnya dapat direkayasa oleh si pelaku. Keempat, pemerasan. Pemerasan merupakan perbuatan pihak yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya. Contohnya, pungutan liar atau pungli yang dikenakan oleh aparat ke masyarakat sebagai tarif pengurusan dokumen tertentu. Padahal harusnya pengurusan dokumen ini bebas biaya. Kelima, perbuatan curang.
segala bentuk kecurangan termasuk tindak korupsi. Sebagai contoh, pemborong proyek bangunan yang melibatkan kecurangan kontraktor, tukang, ataupun toko bahan bangunan. Keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Maksudnya adalah seorang pejabat yang dihadapkan oleh peluang untuk menguntungkan diri sendiri, keluarga, ataupun kroni-kroninya. Misalnya, meskipun dilakukan tender dalam proyek, pegawai negeri ikut terlibat dalam proses dengan mengikut sertakan perusahaan miliknya. Yang terakhir yaitu gratifikasi. Tindak pidana korupsi ini sangat dekat dengan masyarakat. Bahkan banyak yang tidak sadar bahwa secara tidak langsung mereka melakukan gratifikasi. Gratifikasi adalah pemberian hadiah dalam bentuk apapun kepada pejabat publik dengan harapan adanya timbal balik dari si penerima. Hadiah yang diberikan bisa berbentuk paket liburan, palser hari raya, dan lain-lainnya. Penyebab korupsi. Banyak faktor penyebab korupsi. Salah satunya yaitu niat dan kesempatan. Maka sebisa mungkin jangan sampai niat dan kesempatan bertemu. Dengan memahami materi korupsi ini, harapannya kita bisa lebih disiplin, jujur, dan bertanggung jawab dalam melakukan apapun sebagai upaya untuk menghindari berbagai tindakan korupsi. Mungkin itu materi anti korupsi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.